Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasa tentang fi'il amr. Ya, fi'il amr. Tahapan-tahapan membuat fi'il amr itu, yang pertama adalah kita melihat fi'il mudhari. Kalau awalnya fi'il madhi, maka kita perlu mencari fi'il mudhari. Tapi kalau sudah dalam wujud fi'il mudhari, maka tidak perlu lagi dicari fi'il mudharinya, sudah ada fi'il mudhari. Setelah itu, langkah pertama. Langkah kedua adalah dari fi'il mudhari yang ada itu, hilangkan huruf mudhari'nya dan sukunkan akhirnya. Nah, dalam tahapan ini, jika ternyata awalannya sudah berbunyi awalannya, akhirnya sudah mati, maka cukup, sudah jadi selesai. Itu langkah keduanya. Langkah ketiganya, jika ternyata setelah langkah kedua dilakukan, huruf pertamanya masih mati, setelah huruf mudhari'nya dibuang, ternyata huruf pertamanya mati, maka butuh bantuan hamzah. Nah, bantuan hamzah itu hanya ada dua nih, bunyinya u atau i. Kan gitu. Lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya dhamma, maka dhamma. Kalau kasrah, kasrah. Kalau fathah, nah yang ini tambahan nih, ini nggak boleh dikasih hamzah, nggak boleh dikasih tanda hamzah, alif saja. Ya, itu. Terus langkah selanjutnya, ketika sudah diberi hamzah, ternyata akhirannya masih ada huruf alif wawu ya, maka diapakan huruf alif wawu? Dihilangkan. Seperti itulah. Lalu ada pengecualian satu, apabila fi'il madhinya itu berwazan af'ala, maka fi'il amrnya bunyinya af'il. Nah, untuk yang af'il ini hamzahnya ada. Jadi yang bunyi a ya, yang bunyi u, bunyi i tidak ada hamzahnya. Yang bunyi a itu ada hamzahnya. Itu aja mungkin sederhana. UI nggak pakai hamzah. Iya, yang jadi af'ala, af'il. Ini bicara bil amr ya. Bil amr, kalau bunyi u, bunyi i, nggak ada hamzah. Yang ada hamzah kalau bunyi bil amrnya a. Baik. Nah, itu berlaku juga untuk fi'il madhi. Fi'il madhi yang bunyinya u, bunyinya i, tidak pakai hamzah. Yang pakai hamzah kalau bunyinya a, sama tadi. Jadi berlaku fi'il amr dan fi'il madhi. Baik, tiap hari kita akan lanjutkan halaman berapa? 109. Baik. Bagian jim kalau tidak salah. Iya begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Alladzina yattakhidhunal kafirin, apa maknanya? Orang-orang yang yattakhidun, mengambil atau menjadikan. Jadi ada akhadha, artinya adalah mengambil. Nah, kalau ittakhadha artinya menjadikan. Jadi alladzina yattakhiduna awliya'a
alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan al-kafirin, yang orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir aulia, pemimpin min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Ayabtahuna indahumul izzah. Hanya itu apakah? Ayabtahuna indahumul izzah, apakah mereka yabtahun apa yabtahun? Ibtigha, apa istilah ibtigha? Ibtigha, mencari. Kalau mengikuti mirip-mirip ittiba. Ittiba mencari. Ibtigha yabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mencari? Yang dicari apa? Al-izzah. Apa izzah? Kemuliaan. Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah semuanya. Jadi yang memiliki kemuliaan itu Allah. Yang patut dimintai kemuliaan juga dari Allah. Kalau ada orang-orang yang mau rela menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin karena ingin mencari kehormatan, mencari kedudukan, mencari kekuasaan, gitu. Fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Pada doa yang kemarin kita bahas tuh, la ya'izzu man itu tu'izzu man asya wa la ya'izzu lupa ya. Iya maklum, tengah-tengahnya doang dipotong. Wa la ya'izzu man adai. Jauh benar. Itu mah tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Mirip. Kalau tu'izzu man tasya, tudhillu man tasya. Kalau wala ya'izzu man tasya aja pasti. Wala ya'izzu man adait. Tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Artinya kemuliaan yang memberi adalah Allah. Kalau Allah memusuhi, maka tidak akan dimuliakan. Ya, tapi dalam ayat kursi, ayat akhirnya, ayat kursi Al-Imran, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau yang memuliakan, engkau pula yang menghina. Jadi kehendak Allah dah, mau dihinakan, mau dimuliakan orang itu. Allah. Siapa yang berkehendak dari Allah, siapa yang bersungguh-sungguh meminta kemuliaan itu dari Allah, insyaallah dikasih sama Allah. Walillahil izzah walirrasulihi walilmu'minin. Betulnya. Dan milik Allah lah al-izzah, kemuliaan. Walirrasulih, dan milik Rasul. Walilmu'minin, dan milik orang-orang. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Ini bicara fil amr dari kemarin, ini nggak ada fil amr di sini. Assalamualaikum. Ya, apa izzah artinya? Kemuliaan. Sama izzah kemuliaan. Ini gonceng. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai la
tattakhidhu. Ini tadi nih. Ittakhadha mudhari'nya apa? Yattakhidhu. Yattakhidhu. Sama artinya menjadi. Jadi kalau la tattakhidhu, nah, lanya bukan tidak, tapi jangan. Berarti janganlah kalian jadikan, gitu, janganlah kalian jadikan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian, aulia, sebagai pemimpin. Jangan kau jadikan musuh-musuh itu sebagai pemimpin. Aduwi, musuh. Aduwakum, musuh kalian. Adu jamaknya? Adu jamaknya adu. Kan aduin, diaduin aja. Kalau ada musuh diaduin aja. Maksudnya musuh itu seagama atau lain agama? Di sini lain agama maksudnya. Makanya. Iya, musuhku musuhmu. Jadi kalau musuh-musuh? Dua. Aduh, jamaknya ahda. Diadu-aduin aja. Enak kalau bahasa Indonesia itu jamak tuh enaknya. Kalau bahasa Indonesia jamak itu tinggal diulang. Kursi jamaknya kursi-kursi. Meja. Iya. Jadi kalau bahasa Arab matrosa. Ada. Pelajaran. Kalau bahasa Arab durus. Udah. Daras jamaknya durus. Falas jamaknya gitu tuh. Rojul jamaknya wijal. Gitu ya. Bait jamaknya iya. Nah, yang sering di rumah kan siapa? Yang di rumah nggak kemana-mana. Orang-orang tua yang nggak keluar rumah ditemuin aja rumah. Nah, begitu. Dia tahu. Kalau masih ada orang itu di kalangan orang Islam, harusnya orang Islam. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha mengetahui terhadap musuh-musuh kalian. Iya. Allah Maha mengetahui musuh-musuh kalian. Memang ada yang menerjemahkan Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian. Bapak Ibu, ada yang berpendapat meskipun dalam pemahaman bahasanya a'lam itu menggunakan istilahnya isim tafdil. Isim tafdil itu mengandung arti lebih, gitu ya, artinya lebih dari. Nah, dalam hal ini kalau menerjemahkan kaidahnya kepada Allah, lebih baik tidak menggunakan kata lebih. Ya, sebab anggapannya kalau menggunakan kata lebih berarti ada perbandingannya. Allah lebih tahu dari kalian, ya, dia lebih dikit dan tahu. Ada yang tidak menggunakan kata lebih kalau kaitannya dengan Allah. Jadi tetap artinya Maha. Allah Maha mengetahui musuh-musuh kalian. Ini etika menerjemahkannya saja, ya, meskipun ada yang menerjemahkan lebih. Ya, Allah Maha mengetahui musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyya, cukuplah bagi Allah dia sebagai sebagai pelindung atau penolong. Wa kafa billahi nasira, cukuplah Allah sebagai penolong. Nasir artinya Nasir.
Bapak penolong. Bedanya beda antara nasir sama nasir dari sisi kaidah beda. Iya. Saya yang di atas, mungkin ayah saya belum belajar sorok. Karena ini menolong. Kalau nasir, yang banyak menolong. Ya jadi saya nggak sering nolong kan. Jadi kalau nasir, dua-duanya sifat. Cuma yang bawah ini mengandung arti dilakukan banyak. Maha menolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukan nasir. Karena Allah menolong itu bukan sekali. Ansor itu jamak dari nasir, jamaknya ansor. Iya, orang-orang yang menolong. Waria. Aulia. Jangan dipotong-potong bahasanya. Apa? Oh, iya. Jangan waliyan. Oh, gitu. Jadi sebab ada dua kata nih, ada aulia, ada waliya atau waliyun aja namanya waliyun. Waliyun artinya bisa pelindung. Maknanya kadang-kadang terjemahkan penolong, kadang-kadang dan pelindung. Ya, wali itu pelindung. Wali jamaknya aulia. Waliyun jamaknya aulia. Baik. Wa kafa billahi nasir. Sudah, surat An-Nisa. Qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab. Apa artinya? Katakan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Yang disebut ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Karena kemarin disampaikannya secara bahasa ahlun artinya apa? Bisa keluarga, bisa ahli, bisa yang mempunyai, yang memiliki. Ya, kalimatnya. Kalau ahlul balad berarti penduduk. Karena yang punya penduduk, yang punya negeri, yang punya kampung, berarti penduduk. Ahlul kitab, yang punya kitab. Gitu. Sebenarnya punya kitab suci itu bukan hanya Yahudi Nasrani. Muslim juga punya kitab suci. Betul, Al-Quran. B. Dalam pemahaman Ahlul Kitab Al-Quran bukan kaum muslimin. Jadi meskipun orang Islam itu punya kitab, zalikal kitab, Al-Quran itu maksudnya, tapi dalam konteks ini bukan kaum muslimin. Jadi kalau disebut Ahlul Kitab, merujuknya adalah Yahudi dan itu saja. Juga begitu dalam Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kalau orang-orang Islam itu masuk ke situ, berarti orang Islam bisa jadi kalau kategorinya kafir. Gitu. Jadi Alkitab di situ adalah Yahudi Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Apa ta'alau? Mari. Itu mengajaknya karena ada wawu alif tuh, wawu alif di ujungnya. Ta'alau ada wawu alif, berarti yang diajak itu banyak. Mari ya. Mari semua. Kalau mari sendiri? Ya mari. Ini yang menjadi tambahan apa itu? Oh, alif. Buang wawu alifnya. Nah. Kita menyebutnya ta'al, tapi aslinya bunyinya ta'ala. Mari satu orang. Kalau ta'alau,
Mari semua, ngajaknya semua. Jamak ya Ustaz? Jamak. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kepada kalimat yang sama. Sawa, apa sawa? Sama. Besok hari raya tuh sawa-sawa ya. Afwan, taqabbalallah, sawa-sawa. Kalau doa dijawab doa lainnya. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawab kullu 'am wa antum bi khair. Jadi tradisinya Arab itu kalau mengucapkan doa itu dibalas dengan doa. Jadi kalau minal aidin wal faizin segitu nggak boleh kullu 'am wa antum bi khair. Ya. Atau taqabbalallahu minna wa minkum. Doa aja. Ya panjang doanya, ujungnya sawa-sawa ya. Tadi ya. Ya ini dia ditulis. Cetak kata Ustaz. Ini bacaannya ada kan ini aja ya. Minal aidina wal faisi. Sebenarnya ini kalimat ini potongan. Tiba-tiba bagian orang-orang yang kembali, bagian orang yang menang. Maksudnya kan ini doa. Ini doa di atasnya ada. Asallahu ghafura. Lord. Asallahu ayyaj'alakum. Semoga Allah menjadikan kalian, hai saudara-saudaraku yang diucapin selamat itu, termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang menang terhadap hawa nafsu. Itu ada di atas. Asa itu semoga Allah menjadikan kalian. Ya. Apa dengan kalian? Termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang menang mengalahkan hawa nafsu. Ini maknanya begitu. Ya ini kan dipotong tengahnya aja. Ya maksudnya itu tuh orang-orang yang kembali ini. Kembali kepada fitri dan orang-orang yang menang dalam mengendalikan hawa nafsu. Boleh jawabannya kalau sampai di situ dia kullu amin wa antum bi khair. Iya. Bisa juga ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini berisi. Bila kalau
Tapi kalau ada yang kirimin nanya, makanya belajar diperbaiki. Yang ada siapa? Pada gunung lima. Kalau ucapan bisa kalau ucapan di Arab itu, ucapan Quran Arab atau ucapan Arab itu panjang. Bihulul Aidil Fitr bersamaan dengan Eid Mubarak. Atau ada apa namanya? Ada biasanya ucapan yang sederhana tapi bermakna doa juga apa? Eid Mubarak. Ini tidak doa. Eid Mubarak. Artinya semoga hari raya penuh berkah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Happy Eid. Happy Eid Mubarak. Happy Mubarak. Mubarak dan berkah. Eid. Pakai kol-kolah ya. Eid. Jadi mau pakai tajwid begitu. Iya, kayak sepeda ya. Cek 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 cek. Ba'da bi khair. Jadi kullu 'am wa bi khair itu doa. Artinya semoga sepanjang masa kau adalah baik dalam keadaan. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Karena biasanya kalau Ramadan Karim, kalau Eid Mubarak. Ramadan Karim. Ramadan Karim, Eid Mubarak. Yang mana? Iya, kul amin. Amin nanti tahun. Kul semua, seluruh. Atau apa bahasa kita ini? Mudah-mudahan sepanjang masa engkau baik-baik. Doa. Eid Mubarak, Eid yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang mau mengucapkan ucapan selamat ini minal aidin wal faizin, boleh kita balasnya dengan kullu 'am wa antum taqabbalallahu minna wa minkum. Atau ucapannya bisa ini nih. Iya. Eid Mubarak, kullu 'am wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kami dan kalian. Pahala ibadah kalian kami atau ibadah kita. Kullu amin wa antum bikhair. Artinya sepanjang masa ada baik-baik. Mudah-mudahan sepanjang hidup ada baik. Sepanjang hidupmu semoga baik-baik. Nggak tanggung-tanggung ya doanya tuh. Bukan selamat, bukan sore aja baiknya, sepanjang masa. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan katsiran. Yang mana? Jazakallah walakumul jazaa. Walakumul jazaa. Ya. Ya tadi paling kan sawah. Sementara ini kan ada orang menganggap kalau bacaan minal aidin wal faizin itu artinya selamat hari raya. Selamat hari raya ya, minal aidin wal faizin ya. Iya, tapi ya apa emang begitu Pak? Apa namanya pemahamannya? Tapi yang dimaksud itu adalah doa. Itu. Jadi kehidupan muslim itu selalu penuh dengan doa.
Mau apa aja doa. Selesai apa saja sesungguhnya doa. Doa. Mau tidur doa, bangun tidur doa, mau kerja doa, makan doa, selesai makan doa. Baju doa. Mau pakai baju doa, menanggalkan baju doa. Kita aja hafal doa. Sama saja nggak hafal. Kebanyakan doa lu. Tuh, naik mobil doa, turun dari mobil doa. Yang singkat aja ya. Kadang-kadang yang harian. Yang paling singkat aja Bismillah, Alhamdulillah. Mulai mobil Bismillah turun, Alhamdulillah. Masuk kelas Bismillah, keluar kelas, Alhamdulillah. Kamar mandi Pak, kalau dekat setan. Kecuali ke kamar mandi, beda ya. Baik. Ini berkaitan dengan itu tadi ya, Aidul Fitr. Baik. Semoga Allah terima ibadah kita. Kan bulan Ramadan kan isinya ibadah. Harapannya Ramadan yang sudah kita lakukan itu semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya begitu. Terus alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Apa kesepakatan yang kita ingin capai ketika diajak ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum? Pertama kesepakatan adalah kita tidak menyembah Tuhan kecuali Allah dan tidak la nusyrika bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan. Apa artinya? Dan janganlah kita menjadikan ba'duna ba'dan, sebagian dari kita pada sebagian yang lain, apa? Arbaban min dunillah. Apa arbab? Arbab jamak dari Rabb. Apa Rabb? Jamaknya Robban. Arbab Rabb jamaknya arbab. Arbab Tuhan-Tuhan. Kalau Robban alas. Alas. Hutan Robban pemalas. Janganlah kita menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain di selain Allah. Jadi Rabbun itu ada jamaknya ya. Tuhan itu ada jamak. Meskipun Tuhannya kaum mukminin, kaum muslimin hanya esa satu. Allah tidak ada jamaknya. Tapi kalau ilah ada jamaknya. Apa jamaknya ilah? Jauh amat dari ilah ke Rabb. Ayo. Ilah jamaknya ulaika. Ilah jamaknya alihatu. Ya. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di dunia itu banyak Tuhan selain Allah, pastilah hancur. Begitu kata Al-Quran. Jadi kalau Rabbun ada jamaknya apa? Ada ilah jamaknya apa? Ada alihat. Tapi kalau disebut Allah tidak ada jamak. Allah hanya Esa. Alihat. Ya, jadi yang dimaksud Tuhannya banyak itu bukan kita, orang di luar kita, bukan kita Tuhannya satu. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, maka jika mereka berpaling, tawallaw berpaling, faqulu, maka katakanlah isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang isyhadu fi'il amr, isyhadu bil amr, dhamir apa?
Diulangi lagi pertanyaannya. Isyhadu fi'il amr. Antum. Domirnya antum. Antum ya. Jadi fi'il amr itu domirnya ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Semuanya menuju kepada orang kedua. Engkau, kau. Gitu. Nah ini isyhadu ada tanda wawu alifnya di ujung. Kalau ada tanda wawu alif berarti untuk antum. Kalau anta, tinggal dibuang wawu alifnya. Bunyinya ishad. Sukunkan akhirnya. Ishad. Anta ishad. Antum ishadu. Anti antuma ishada. Antunna ishadna. Aslim, anta, aslim, antum. Saya ulang lagi. Aslim, anta, aslim, antum. Iya, tinggal tambahin wawu nun. Aslimun. Aslimun. Nggak jauh dari makanan. Aslim itu anta. Sekali lagi, kalau antum tambahin wawu alif jadinya aslimu. Anti, antunna. Betul, aslimna. Amin. Tuh anta tuh. Amin. Apa artinya? Kalau yang waraddallin itu mah amin. Ini mah amin. Beriman. Amin. Itu anta. Antum? Anti? Antunna? Ya. Itu fil amr amin. Kalau fil madhi amana. Beriman. Jadi kalau amin berimanlah kalian. Berimanlah kau. Aminu. Apa yang mana? Nih, kalau amanah fi'il madhi. Oh, kalau amin fi'il amr. Ini yang arti beriman. Kalau ini amin. Ini panjangin. Artinya kabulkan. Jujur. Amin. Enggak. Amin. Ini betul percaya. Ini kabulkanlah. Ini berimanlah. Ini beriman. Apa? Amin. Ini dia. Ya, tak tulis dah. Berarti aman, sejahtera. Amin bukan apa tuh? Kabulkanlah. Percaya. Apalagi tadi? Kalau amin karena aman. Soalnya dari kata itu pasti dimasukin ada berarti amin. Al-baladil amin. Kenapa dia aman? Karena terpercaya. Dipercaya untuk bisa menyelamatkan orang. Pak, bedanya Pak? Bedanya yang mana lagi? Ada beda begini. Apanya? Oh iya beda. Meskipun
meskipun amin kalau wal-dhalin yang Fatihah itu yang Fatihah itu umumnya dibaca panjang semua. Kalau Amin. Kalau yang beriman, amin. Apa? Amin. Adanya Pak Mati. Ya, itu kurang. Iya, bukannya di kelas tajwid udah pernah disampaikan. Jadi kalimat amin setelah Al-Fatihah itu bukan bagian daripada ayat Al-Quran. Itu adalah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kau selesai membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah amin yang artinya taqabbal ya Allah, terima istajib doa'ana, terima doa kami karena Fatihah itu mengandung doa. Kalau sholat sendirian Pak, Iya, sendirian pakai amin nggak? pakai sendiri. Bukan kalau jamaah aja, cuma kalau sendiri tahu diri. Orangnya sendiri amin sebleger. Amin. Baca sendiri. Gak usah sholat, lagi baca Fatihah sendiri aja pada dalam hati kita bilang amin. Karena doa. Kalau jadi imam pun amin. Ya, bapak-bapak kalau jadi imam ini, imamnya sendiri ucapkan amin, jangan nggak bilang amin. Tungguin makmumnya. Waladhdallin. Ya, jangan nggak amin. Nah, ada ucapan siapa aminnya makmum itu bersamaan dengan aminnya imam, disitulah bersamaan dengan doanya para malaikat. Amin. Amin. Kecuali amin bahasa Indonesia. Amin. Kamu tungguin kira-kira imamnya biar napas ucap amin. Kalau dolinya belum. Itu anak kecil. Jadi kira-kira imamnya yang pelan-pelan dia amin. Itu kita bersamaan atau ada kenanya dengan mereka. Maka itu bersamaan doanya dengan malaikat. Bagusnya imam duluan ucap amin. Apa? Enggak samaan, bukan bagusnya, samaan. Enggak, Ya kan kadang-kadang kan suka imamnya amin Ustaz. Amanah itu berarti orang yang memiliki kepercayaan untuk diserahi. Ini orangnya amanah. Atau orangnya? Bukan orang amanah, orangnya amin. Ini terpercaya. Ya, pulang jangan sampai penasaran. Saya masih penasaran. Ya wis, buka kampus tuh sudah bisa kampus. Buka kampusnya. Terus. Jadi ayat yang terakhir bunyi tadi faqulu syahadu bi anna muslimun, sesungguhnya ada kesan ayat itu bahwa seorang muslim itu harus percaya diri. Nih saya muslim. Gitu ya. Saya muslim. Oh, Bapak muslim. Oh, gimana ya? Ya, Ya, saya muslim. Nah, kecuali kalau sesama kita itu ada saling. Memang nanti orang yang beriman itu satu kali sahabat ditanya, "A'anta mukmin?" Bagaimana jawabnya? Wah, sahabat kan sebelah jadi lebih hidup. Iya, jadi dijawab,
Boleh kalau dibilang iya, anak mukmin. Tapi kalau dia jawabannya itu ingin merendahkan hatinya, bukan takut dianggap sombong dengan hal itu, tidak berniat, dia tidak percaya pada Allah, maka itu dibenarkan. Suatu saat Al-Hasan Ibnu Mas'ud ditanya Al-Hasan, "A'anta mu'min ya Aba Sa'id?" Dalam tafsir itu, apakah engkau seorang mukmin ya wahai Aba Sa'id? Abu Sa'id mengatakan, "In sa'altani ana mu'minun billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa ana insyaallah mu'min bihi." Jadi kalau yang kau tanyakan, jadi kata dia, jawabannya ada dua nih. Wahai Hasan, kalau engkau bertanya kepada aku apakah engkau beriman kepada Allah, Rasulnya dan sebagainya, itu insya Allah saya mukmin. Tapi kalau engkau bertanya apakah engkau mukmin sesuai dengan surah Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu kan sebelumnya ayatnya mukminuna haqqan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu gitu tuh, orang-orang yang betul-betul mukmin. Maka Ibnu Sa'id mengatakan, kalau itu aku berharap itu aku termasuk golongan itu. Aku sendiri nggak meyakin. Sebab apa? Kalau mengaku kan belum tentu diakui. Tapi kalau hanya percaya adanya Allah, Rasul, akhirat, saya percaya. Tapi apakah kaum mukmin seperti sifat-sifatnya apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, bertambah imannya, apabila ini begitu? Waduh, insya Allah pengennya sebegitu saya tuh. Nah ini jawabannya orang yang tawar Di dalam gempar bijak ya. bijak. Iya. Baik. Terus perhatikan 4 fi'il amr pada ayat di atas sudah dijawab. Nah, selesai. Sekarang minal asma'il husna. Bapak Ibu artinya apa? Ya. Di antara nama-nama Allah yang mungkin ada terjemahan yang lain nih. Nama-nama Allah yang paling baik. Allah namanya adalah paling baik. Tapi kita terjemahkannya namanya baik ya. Jumlahnya berapa? 9. Faman ahsaha faqad dakhala al-jannah aw kama qala. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Apa hilang lagi? Kata para sahabat, bukan cuma menghafal dan melaksanakan, menjadikan sifat dalam diri. Ya, tapi orangnya apa? Adalah sifat nama atau nama-nama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Pak, supaya kita nggak hafal yang 99, yang harus kita hafal ini bisa langsung aja ya? Iya, makanya Kan ini aja ya? ini aja. Udah, soalnya 99 kan Iya, berat ya Bu ya. Jadi itu sendiri apakah maksudnya hafal dalam artian hanya baca, itu banyak pendapat ulama. Ada mengatakan begitu, ada mengatakan
selain menghafal, dia juga mengaplikasikan nilai-nilai sifat Allah itu. Al-Rahman, bagaimana sifat yang Rahman itu, yang Rahim itu, gitu. Ya. Al-Afu, Ar-Ra'uf, As-Sabur, Al-Malik dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah, Al-Aziz itu maknanya ada yang artinya maha perkasa, gitu. Jadi artinya maha mulia dalam hal yang lain, dalam perkasa. Ya, nanti terhadap hal ini ada tuh, Bapak Ibu boleh beli bukunya, silakan Makna Asmaul Husna. Judul bukunya Al-Asma Al-Husna. Menyingkap tabir Al-Asma Al-Husna. Fotokopi. Ya, kalau macam-macamnya bukunya banyak lah. Di antaranya yang detail itu sampai membahas kata-katanya dalam bahasa Arab yang kenapa yang ini Ghafur ini. Oh ini alim gitu. Itu ya, itu kenapa pakai wazannya fa'il bukan fa'ul gitu. Ghafar kan ada? Ada Ghafur? Dibahas. Itu karangannya Pak Quraish Shihab, judulnya Menyingkap Tabir Al-Asma Al-Husna. Atau yang lain juga banyak sih buku-buku Husna banyak. Mawardi Lombai siapa? Oke, Haji Mawardi almarhum ya. Beliau ada bukunya? Ada. Banyak. Silakan. Supaya kita tahu lebih detail lagi satu persatu. Itu selama Ramadan aja nggak bisa habis dibaca. Karena setiap Asmaul Husna itu kan gini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang baik, maka jika kalian berdoa maka gunakan itu. Kalau mau berdoa gunakan nama Allah itu sebagai pembuka. Nah itu ada tuh, setiap bahasan nama Allah apa, itu di bawahnya ada doa yang menggunakan Asmaul Husna itu. Di dalam kitab yang buku yang saya sampaikan tadi, punya Pak Ustaz, doanya ada. Saya doa yang Al-Afu, nanti doa-doanya apa yang terkait dengan Al-Afu. Baik. Iya. Iya. Dilakuin boleh, dibelaguin yang nggak boleh. Ibu-ibu kan biasa gitu. Oh, saya tidak tahu persis ada petunjuk itu. Yang jelas petunjuknya kalau berdoa boleh gunakan nama-nama Allah. Seperti itu. Apakah harus kanan kirinya yang Aziz, yang Ghafur, yang Fatah, yang Alim, seperti itu saya belum dapatkan. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Ayo kita terjemahkan. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Artinya dialah Allah yang tidak ada Tuhan lain dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata, yang gaib dan yang nyata. Jangan bilang dialah yang mengetahui gaib dan yang nyata, kesaksian. Di sini bukan kesaksian, nyata. Alam syahadah berarti alam nyata, alam gaib, alam syahadah. Kesaksian syahadah juga. Yang disaksikan berarti kan nyata. Yang gaib dan yang nyata. Yang disaksikan kelihatan. Iya. Wal-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Al-Malik, yang menguasai, itu yang merajai. Al-Quddus, yang Maha As-Salam, yang Maha memberikan keselamatan, atau yang Maha Sejahtera boleh. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Jangan yang aman, yang memberikan.
atau yang memberikan ketenangan. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Aziz, Al-Jabbar, maha kuasa, maha kuasa atau maha memaksa. Benar. Al-Mutakabbir, memiliki keagungan. Dalam bahasa Arab yang sombong. Ya seandainya itu boleh, kalau ada menggunakan yang maha sombong, memang Allah berhak untuk sombong. Manusia yang tidak benar. Mungkin sifat ini yang tidak benar untuk disifati orang. Jadi kalau Allah maha sombong, karena dia berhak untuk sombong, memiliki segalanya. Tapi kita kan Allah doang. Nggak boleh, kenapa Allah nggak boleh? Nah kita apa ini? Subhanallah amma yusyrikun, atas apa yang mereka sekutukan. Wallahul khaliq, dialah Allah yang mencipta. Al-Khaliq, Al-Bari, yang mengadakan. Al-Musawwir, yang membentuk, yang merupakan, yang membuat rupa. Setelah diciptakan dibentuk, ada hidungnya, ada telinganya. Kalau gelondongan aja kayak bola, Kayak balok kan. kayak balok kan repot ya. Dibentuk dah. Ada untuk dengerin, gitu ya, telinga. Ada untuk lihat, jadi mata. Ada untuk mencium, bauan, itu hidung. Dan mesti rupanya ke bawah. Ada mulut, ada rambut, tangan, kaki berpasangan. Kakinya satu, jadi kayak ikan duyung. Ada tuh kemarin Bapak Ibu di TV itu, orang anak yang umur 12 tahun, kakinya dempet, kanan kirinya dempet. Iya. Tapi meninggal kemudian. Meninggal. Jadi dempet memang betul-betul nggak ada itu, sama. Jadi kayak seperti duyung. Atau duyung itu ada benar atau enggak, tapi nggak boleh. Jarinya ada, tapi jarinya itu sendiri aja, 5 itu bergabung. Tapi ya subhanallah ya, itu Allah Maha Kuasa. Tapi di operasi atau begini, bukan orang Indonesia, orang luar. Terus Al-Musawwir tadi yang membuat rupa ya, yang menciptakan rupa. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang baik atau yang paling baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa, dialah yang perkasa lagi maha bijak. Tapi ada tasbih Apa? Boleh? Gak apa-apa. Mau apapun, yang penting menyebut nama Allah itu baik. Tetapi di tempat yang baik. Baca Asmaul Husna lagi di toilet, gak boleh. Baik, betul. Nah, ibu bertanya, kalau ada fi'il amr di dalam Al-Quran, apakah itu wajib hukumnya? Ini bilang penjelasan ini mestinya dalam kuliah 1 semester. Sebab itu ada ilmunya, namanya usul fiqh. Usul fiqh, sehingga melahirkan fikih. Jadi fikih itu produknya. Jadi usul fiqh itu ilmu untuk melahirkan fikih. Jadi di dalam bahasa fikih, usul fikih mengatakan al-amru lil wujub, al-amru lil nadab, al-amru lil ibahah. Perintah itu ada 3. Nanti masih macam-macam lagi tuh. Ada al-amru yaqtadil faur,
Al-amr la yaqtadil fawr, itu bahasa-bahasa sekali lagi di dalam usul fikih, qawaid fikihiyah. Jadi setiap perintah fil amr itu tidak semuanya perintah itu wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak. Yang menentukan wajib itu tidak, pertama petunjuk Rasul atau petunjuk ayat yang lain. Kalau petunjuk ayat yang lain nggak ada, petunjuk Rasul. Kalau petunjuk Rasul nggak ada, para ulama itu namanya fikih. Hasilnya namanya fikih. Itu nggak semua perintah itu wajib. Kalau sholat wajib, maka di dalam Al-Quran nggak ada sholat itu wajib. Adanya perintah untuk sholat. Coba dicari dari Alif Lam Mim atau Al-Fatihah sampai An-Nas, as-sholatu fardhatun, nggak ada pasti. As-sholatu wajibatun pasti nggak ada. Tapi adanya pakai perintah, aqimus sholat. Aqimus sholat. Nah, dari hadis dari banyak lainnya, setiap perintah lahir usul fikihnya, setiap perintah menunjukkan wajib. Ini contohnya tentang sholat. Ada perintah amr, tapi fungsinya adalah ibahah, boleh, bukan wajib, juga bukan sunnah kata sebagian ulama. Apa itu? Ayat An-Nisa ayat 3. Ya. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini fil apa nih? Amar, nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Kalau ini amarnya wajib, dosa. Dosa satu. Istri juga dosa nggak cincin. Tes. Jadi perintah ayat ini konteksnya adalah bukan wajib, tapi ibahah, adalah boleh. Jadi yang memilah-milah mana perintah ini wajib, mana perintah ini sunnah, mana perintah ini ibahah mubah, itu ulama. Lalu lahirlah produk hukumnya namanya fikih. Gitu tuh. Jadi nggak semuanya wajib ya. Ya nanti kalau boleh mau baca-baca di rumah boleh. Cari sekarang sudah banyak terjemahannya buku Ushulul Fiqh. Cari. Pak, kalau boleh lebih bagus dijalanin apa enggak? Hah? Boleh. Kalau boleh hukumnya Kalau punya lanjut. Di Lahul Asmaul Husna artinya baginya nama-nama yang paling. Kita lanjutkan. Tanmiyatul mufradat. Al-mutakabbir. Kabbara yukabbiru takbir. Kalau kabbara itu berapa huruf? 4. Tambahannya apa? Boleh dah, tasydid. Namanya apa? Tad'if. Kabbara yukabbiru. Artinya apa itu kabbara yukabbiru? Mengagungkan atau mengucapkan Allahu Akbar. Kabbar. Takabbara yatakabbaru, takabbur, orang yang mustakbir. Artinya apa itu? Sombong. Takabbur, sombong. Istakbara yastakbiru, istikbar, menganggap dirinya besar, berarti sombong. Menganggap dirinya besar, padahal menganggap dirinya tinggi, padahal nggak boleh. Takabur. Jangan dalam bahasa Indonesia, aku tak kabur. Aku tak kabur deh. Itu mau lari artinya. Kan nggak selalu minta kemarin ya. Hamzah Sinta itu yang saya sampaikan kemarin apa? Pertama minta atau mohon. Yang kedua apa? Menemui sifat. Jadi istakbaro menemui, menjadikan ada pada dirinya sifat itu. Jadi kalau istakbaro fulan, si fulan itu, seorang itu mendapati pada dirinya satu keagungan, berarti dia sombong. Gitu. Tapi kalau orang lain yang mendapatinya, ya boleh nggak? Bagus. Ini orang mulia sekali. Bagus.
Tapi kalau ini loh, saya ini orang mulia, loh mulia kok ngaku? Mulia Tapi kalau namanya mulia gimana? kecuali namanya mulia. Beda lagi ya. Memproklamirkan diri sifat yang baik itu kan nggak pantas ya. Itu sombong apa? Promosikan kayak macam itu apa? Pilkada segala gitu nggak boleh. Ini apa namanya Bu Zaki ini apa namanya tim sukses mana sih nanti nggak sukses nanti. Aduh, sayang nih nggak ada warna ungu nih. Caranya, iya nggak apa-apa. Jadi itu kalau unsur politik ini dah ruwet ya. Ini deh. Allah huwal musawwir. Allah huwal musawwir. Allah lah yang membentuk rupa. Membentuk rupa. Madinya sawwara. Yusawwiru taswir. Musawwir membentuk, menggambar. Jadi musawwir itu bisa dia penggambar atau bisa juga musawwir itu orang nyebut musawwir itu kamera. Alat taswir, kita nyebutnya alat taswir. Taswir itu kan menggambar. Alat taswir. Alat taswir. Kamera video. Ya apa saja, penting yang mulai gambar namanya alat taswir. Bisa kamera, bisa video. Tapi video sendiri, kamera sendiri bahasa Arabnya seperti ini. Pada dulu tentang sekali, udah sekali video. Video kamera. Jadi bahasa orang Arab sendiri video. Itu video, television, Jerman itu. video. Itu orang Prancis ngomong television. Sisung television. Alat taswir atau jihaz taswir. Sama, jihaz artinya alat. Jihaz. Anda jihaz taswir? Tanya, anda. Artinya anda itu anda punya enggak? Anda jihaz taswir? Kafir. Kafir. Aina pasar baru. Rafi kalau Itu punya kamera enggak banyak. Kan sendiri. Jihaz taswir. Alat taswir. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk rupa kalian di dalam rahim. Kaifa yasha, apa yang dia kehendaki. Jadi yang membentuk rupa itu sebetulnya termasuk Bapak Ibu lahirnya jenis bayi itu laki-laki atau perempuan sebenarnya kehendak orang boleh mengusahakan. Saya pengen anak saya laki, saya pengen saya perempuan, misalnya bisa. Tapi ujung-ujungnya apa? Gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Ganti kelamin. Bukan. Manakala seseorang katakanlah orang bapaknya atau ibunya membenci sesuatu, kok kenapa waktu yang lahir anak itu hampir menyerupai yang dia benci? Ya. Itu bagaimana Pak? Tuh, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Sesungguhnya apa yang terlahir itu yang terbaik menurut ilmu Allah bagi keluarga itu. Maka sama seperti surah Al-Maksud Maryam atau surah Al-Imran tentang lahirnya Maryam. Ya. Inni wada'tuha untha. Ya. Saya lahirnya perempuan, padahal saya punya laki. Wa laysa dzakaru kal untha. Memang laki-laki beda perempuan, tapi dibilang dijawab nanti lihat Maryamnya itu. Ternyata begitu lahir membesar, tumbuh, Maryam itu takwanya, taatnya, imannya lebih baik daripada laki-laki yang suami. Itu Maryam ya. Makanya Maryam itu adanya di mihrab. Ya. Saking hebatnya, ditanya ini nggak keluar mihrab, gimana makannya? Si Zakaria masuk. Ada makanan peas-peas.
nyos. Masih kira-kira gitu ya. Ditanya sama, "Anna lagi hada?" Dari mana nih makanan ini? Hada min fadli Rabb. Ini dalam begitu tuh. Jadi kalau orang memang ini dalam orang-orang yang sebagian kita nih, kalau orang yakin betul sama Allah begitu tuh. Jadi saya mau tinggalin, pokoknya saya mau berdakwah sama Allah. Pokoknya saya mau lillahi ta'ala. Mungkin begitu tuh. Ya, tiba-tiba mau pulang, red kantor. Tinggal separuh-separuh. Ya, itu tergantung di situ ya. Ada orang menjadikan ayat tadi sebagai dasar kalau kita berjuang untuk Allah, Allah pasti jamin kita. Tapi lihat ini. Nanti kalau sengsara, Pak ya Allah dikatanya. Alhamdulillah ngomongnya begitu. Apa lagi deh? Apa Pak Madi? Ini asratul awal takhir wa akhir awal taslim ini Bukan. Ini definisi dari ulama. Jadi sholat itu awalannya mengucapkan takbir, akhirnya mengucapkan salam. Itu definisi menurut ulama. Itu panjang, bukan itu saja ya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitasbih. Atau aqwalun wa af'alun awwaluha takbir wa akhiruha tasbih. Segala perbuatan atau ucapan yang awalannya adalah takbir, akhirnya salam disebut salat. Gitu. Definisi ulama, bukan hadis. Terus surah jamannya suar. Bukan suar. Ya, foto itu foto suar. Surah itu satunya, kalau banyak suar. Ini suar, saya punya banyak foto. Suar. Iya. Suar itu banyak. Jamak dari surah. Mercu, suar. Foto yang sering mercu. Atau mercu suar. Mercu itu naik ya. Mercu naik. Maka mercon itu kan. Kita lanjutkan. Amalina. Al-Quddus yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu jawabannya ya? Pas benar tuh jawabannya tuh. Al-Mu'min Baru mainah, masih yang main. Mana kira-kira yang pas ya? Nah, mukmin itu artinya apa mukmin itu? Yang memberikan rasa aman. Nah, doanya Rabbana ij'al Indonesia baladan aminan mutma'in. Ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negeri yang aman lagi tentram. Ya, tenang loh, tentrem, adem, ayem. tentram posisi. Ya makanya didoain terus. Doain tentram. Al-Muhaimin. Apa sih muhaimin itu? Yang maha membeli. Nah, berarti mana yang cocok? Innaka khairul hafizin. Sebenarnya kau sebaik-baik yang melihara. Hafizin. Al-Bari wal khaliqul huwa khaliqul alam. Dia adalah pencipta alam. Terus Al-Jabbar, yang maha kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau etikanya, kalau kita mau menggunakan nama Allah sebagai nama itu dianjurkan untuk meletakkan di depannya Abdul. Jadi kalau namanya Rahman, bagus Abdul Rahman. Abdul Rahman.
Kalau namanya misalnya Khalik, Abdul Khalik, itu idenya begitu. Ya, sebab kalau menggunakan, kalau siapa namanya Rahman, Muhammad Rahman, saya Muhammad Rahman, kurang pas dari sisi itu. Mestinya ditambahin Abdul. Tapi kalau udah jadi ya udah. Habis dulu kata orang, saya dulu masih nama belum belajar sorok. Salahin bapaknya. Iya, ya sudah. Anjurannya begitu. Ya, sebaik-baik nama lagi adalah yang menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak menggunakan Abul Qasim. Ada pernah saya baca sebuah kitab mengatakan tidak boleh menamai anak kita itu Abul Qasim. Sebab Abul Qasim itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya, Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putra 4. Abdullah, tiga ya, Ibrahim dan Qasim. Laki-lakinya 3 nih Rasulullah. Jadi punya anak Abdullah, Ibrahim, Qasim. Gitu. Qasim artinya membagi. Tapi kalau Abul Qasim itu artinya Rasulullah. Maka ada anjuran tidak menggunakan nama itu. Ya, tapi ya ini bukan keharaman ya. Cuma anjuran jangan menggunakan nama itu. Kalau sudah terlanjur ya lah, terlanjur lah, udah. Abul Qasim. Kalau Qasimnya nggak apa-apa. Abul Qasim. Qasimnya Abul Qasim. Iya, kalau Abul Qasim berarti Rasul. Karena ayahnya si Qasim. Ya udah. Tapi ya kalau bukan berniat untuk itu nggak apa-apa. Kalau Qasim aja nggak apa-apa. Kos-kosan. Lengkapi dengan kata-kata yang sesuai. Yusawir. Apa artinya yusawir? Menggambar atau membentuk rupa. Istakbar. Sombong. Al-mutakabbirin. Orang-orang yang ya'lam. Yukabbir. Mengucapkan takbir. As-suwar. Gambar atau foto. Nukta itu artinya titik-titik. Nukta, titik-titik. Iblis wa kana minal kafirin. Istakbara iblis wa kana minal kafirin. Iblis itu menyombongkan diri. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka termasuk yang kafir. Innallaha ya'lamul ghaiba wasyahadah. Gampang ya kayak gini. Besok hujannya kayak gini aja. Hah? Cek dari katanya sendiri boleh. Unzur ila ba'di Suwir Unzur ila ba'di suwar ala sabur. Artinya apa tuh? Lihatlah beberapa foto di papan tulis. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak menyenangi orang-orang yang menyombongkan diri. Wa fi lailati 'Idil Fitr yukabbirul muslimun Allah yusabbihuna lah. Pada malam Idul Fitr orang-orang muslim membaca takbir dan membaca tasbih atau mengagungkan dan menyucikan. Perintah membaca takbir itu ada dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Kalau malam takbiran, malam Idul Fitri, itu perintahnya dalam Al-Qur'an. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu dan pada akhirnya bertakbir. Agungkan nama Allah karena Allah lah yang telah memberi hidayah kepada kalian.
Jadi takbiran itu bukan bisa nama takbiran, itu perintah. Ada di dalam tembang, gak mesti keliling sendiri, tidak boleh. Paling tidak setelah salat maghrib pada saat 1 Syawal. Paling akhir setelah khatib naik mimbar. Selesai itu. Musola kita kadang-kadang asar, besoknya masih takbiran, besok malamnya takbiran. Itu kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha hari ke-10 plus 3 hari sampai asar di tanggal ke-13. Itu begitu Idul Adha. Idul Fitri sampai khatib naik mimbar. Artinya bukan yang boleh kalau mau takbir setelah itu, takbir Allah Akbar setelah sholat, enggak ada takbiran seperti itu, bukan saatnya lagi. Selesai. Mau keliling sore-sore. Gak ada masalah. Kalau perintahnya sampai begitu ya. Surat Al-Imran ayat Al-Imran. Surat Al-Baqarah ayat 180. Enggak, 85 atau 86. Pokoknya Syahrul Ramadan alladzi 185. Kalau nggak 185, 186. Itu cari aja dah. Kan tentang Masalah apaan? Masalah sakta kemarin. Sakta ya? Sakta. Nah, memperjelas Ustaz. Gimana Ustaz? Itu yang di ayat 50 yang tertera dalam 50 berapa sih Ustaz? Berapa satu tahun? Berapa? Ya. Mamba'atana min marqadina. Maksudnya pertanyaannya? Kalau Ustaz kemarin beritahu kan boleh kalau kita berhenti napas, kalau kita terus harus napas dulu gitu ya. Iya. Betul. Kalau mau wakaf berhenti, ya apa sambil lagi boleh. Berhenti tapi kalau mau lanjut, maka berhenti sejenak tanpa nafas. Berapa harakat namanya? 2 harakat. Oh gitu. Sama dengan ini Oh banyak ternyata ya. ibu-ibu udah tutang. Pokoknya ada. Ibu-ibu udah tutang. Kalau udah Qur'annya saya sudah artil semua mantap. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Baca dan pahami ayat berikut ini. Ya walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayo artinya walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha, mereka menyombongkan di atasnya. Ulaika ashabun nar, mereka adalah sahabat-sahabat neraka. Oh, mereka punya sahabat. Apa? Oh, penghuni. Sahabat. Atau besok mereka lah rekan-rekannya neraka. Nah, yang lebih pas adalah penghuni. Ya, betul bahwa ashab itu sahabat. Tapi maksudnya di sini penghuni. Hum fiha khalidun. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Berkatalah orang-orang yang istakbaru, menyombongkan, inna billadhi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya aku kepada apa yang diturunkan kepadamu ingkar. Sesungguhnya kami ingkar atau tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada. Sesungguhnya kami tidak percaya pada apa yang kamu imani. Kafirun nanti kafir, ingkar. Sesungguhnya kami ingkar kepada apa yang kalian imani. Jadi Maksudnya mana? sesungguhnya
Sesungguhnya kami ingkar kepada apa yang kalian imani. Kalau tidak percaya, ingkar itu apa namanya, arti lainnya tidak percaya maksudnya. Billadzi amantu bihi, dengan apa yang kalian imani. Maksudnya apa yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada kami. Di sini ya adalah kepada risalah yang diturunkan kepada Nabi Saleh. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Kepada Allah bersujud apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, yaitu ya, apa tuh? Dabba itu maksudnya apa tuh? Manusia dan para malaikat. Dabba secara arti binatang melata, makhluk. Tapi kalau malaikat makhluk bukan? Makhluk berarti manusia dan malaikat. Dabba sih maksudnya manusia dan malaikat. Artinya manusia dan malaikat bersujud kepada Allah. Masing-masing menjadi apa namanya, menjadi wakil. Kan disebutkan yang bersujud di mana yang bersujud? Semua yang ada di mana bersujud? Siapa yang di langit? Malaikat. Siapa yang di bumi? Ya, semua makhluk. Kalau disebut semua makhluk, malaikat termasuk. Itu artinya jadi semua makhluk bersujud dan para malaikat. Berarti malaikat bukan makhluk. Nah, maka begitu terjemahnya manusia dan malaikat bersujud. Atau kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan bumi, yaitu para manusia dan para malaikat. Wa hum la yastakbirun, sedangkan mereka tidak. Ya, kalau mau diterjemahkan binatang melata juga boleh. Bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi, yaitu binatang dari jenis binatang melata dan malah. Karena ada kalimat begini, wa hum la yastakbirun, sedang mereka tidak menyombongkan. Yang menyombongkan diri itu siapa? Iblis dan manusia ya. Manusia kan kadang sombong. Kalau malaikat tidak sombong. Kalau binatang sombong, jalan berdiri dia. Itu mah topeng monyet. Silakan Ibu. Kalau kita menerjemahkan Al-Quran karena sepengetahuan kita saja, gitu. Kalau kita yakin itu benar, itu apa namanya, konsumsinya untuk kita aja. Iya, nanti kalau keliru, iya takutnya keliru. Ya. Kalau kita menerjemahkan sendiri untuk diri, kecuali kalau sudah ditahqiq namanya, diedit, dilihat oleh orang lain, ya, direvisi orang lain. Oh iya, diseleksi, ya dilihat orang lain ya. Oh iya ini, gitu ya. Maka lihat terjemah Al-Quran itu ada tim editornya itu, ada tim pengawasnya, ada tim penyeleksinya itu, supaya apa yang terjemahkan itu tidak keliru. Maksudnya itu hati-hati. Kayak kemarin tuh ayat ini contohnya, surat Al-Baqarah, ayat puasa tuh, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqunahu, yutiqun itu arti secara bahasa artinya mampu. Apa artinya? Jadi walladzina yutiqunahu, orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'am, membayar fidyah. Keliru kan? Keliru dong. Jadi kalau penerjemahannya berdasarkan bahasa, yutib atau yutib berarti memampukan diri. Gitu.
Nah, pemahamannya justru artinya adalah di sini bukan orang yang mampu, orang-orang yang tidak mampu berpuasa dia membayar. Itu salah satu contoh bahayanya menerjemahkan berdasarkan pemahaman kata sendiri. Hah? Bedanya di mana? Iya, itu dia harus lihat tafsir. Gak ada kata laknya di sini. Lihat tafsir, baru ada muncul laknya. Gitu loh. Jadi kan kalau bahasa aslinya nih orang-orang yang diberatkan, bukan mampu. Kalau asli secara bahasa artinya mampu, tapi mampu di sini orang yang diberatkan dengan puasa boleh tidak berpuasa. Betul, bedanya artinya diberatkan. Artinya dia kalau berpuasa ibu yang hamil, ibu yang menyusui, orang tua yang sakit, atau orang tua yang sudah sepuh, yang sakitnya tidak mungkin lagi sembuh, boleh mereka nggak berpuasa, tapi fit. Nanti bahasan fikihnya itu kapan? Sakit, jangan sakit jempolnya. Ya, ada yang mengatakan pada saat itu. Ya, wah, sekali ketindihan itu. Baik, saya kira itu. Apa Pak Ali? Ini tadi kan wali-wali yang dulu nabi sama wali-wali kan? Betul. Itu sama binatang termasuk di situ. Tadi sudah disebutkan. Yang bersujud itu bukan hanya manusia. Semua ciptaan Allah bersujud. Walakin la ta'lamuna tasbihahum wa salatahum. Kalian tidak tahu hai manusia bagaimana burung-burung itu sholat, burung-burung itu bersujud, burung tasbih. Tapi semua ciptaan Allah bertasbih dan sholat. Hanya saja kita manusia tidak tahu bagaimana tata sholat. Tuna. Karena dalam bahasa itu kalau setiap bergerak kena angin itu sedang bertasbih. Atau apa? Misalnya orang tua kita sakit dalam bulan puasa, iya. kita nyapu itu bulan puasa, Iya. sampai meninggal itu Iya. anaknya menggantikan dia aja atau bayar puasa. Ya, kalau pemahaman saya membayar puasa itu bagi yang bersangkutan. Tapi fidyah boleh dibayarkan. Ya. Itu tadi bayar puasanya bagi yang bersangkutan. Bayar fidyah itu menurut yang saya baca sejumlah senilai yang dimakan dalam sehari. Senilai yang dimakan dalam sehari menurut yang makannya, yang bersangkutan. Kalau makannya kalau dalam bahasa fikihnya satu mud itu seberapa kita? Jadi kalau misalnya seorang makan dalam seharinya itu kira-kira 30.000, ya sebegitu. Pagi siang sorenya kan irit. Enggak dong, itu aja. Kalau tahun depan masih hidup terus gak puasa lagi, bayar fidyah lagi. Masa bayar fidyahnya orang udah meninggal baru fidyahnya setiap tahun? Ya sekali itu aja. Alhamdulillah.